Shalom untuk kita semua, puji Tuhan. Kembali lagi kita rindu belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tidak terasa kita tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan ini dengan judul besar yaitu gambaran dari pernikahan. Dan saya akan membahas di pelajaran hari Kamis yaitu tentang pelacur itu diadili. Namun sebelum itu mari sebelum doa kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita di saat ini. Berikan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti maksud dari pelajaran yang Kau akan nyatakan di dalam Roh Kudus kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Hari Kamis itu judulnya pelacur itu diadili. Ketika saya membaca ringkasan sekolah sahabat ini, saya merasa tertarik karena kita sudah tahu bersama ya, apa sih itu pelacur? Di zaman sekarang banyak sekali kerusakan atau pertentangan di dalam keluarga sehingga terjadinya salah satu konflik yang disebut dengan pelacur atau bisa disebut dengan perselingkuhan. Nah, di sini kita akan bahas apa sih yang dimaksud pelacur di dalam nubuatan atau di dalam Alkitab dan di sekolah sahabat yang akan kita bahas di hari Kamis ini. Ada dua hal yang dirayakan secara bersama dan berakhirnya pelacur itu dan pernikahan Kristus dan pengantinnya. Ini adalah dua hal yang bersamaan terjadi. Bagaimana mungkin kedua peristiwa ini benar-benar menunjukkan karakter Tuhan yang benar dan pengasih pada saat yang bersamaan. Perselingkuhan yang datang dengan harga yang sangat menyakitkan, dampaknya meluas ke kehidupan anak-anak dan orang lain. Kita sudah lihat berbagai macam kejahatan dalam permasalahan keluarga. Terlebih kita kalau melihat di sosmed banyak sekali perceraian di mana-mana. Nah, apa dampak dari perceraian ini? Yaitu meluas ke kehidupan anak-anak dan orang lain. Semua pasti dirugikan ketika adanya satu sisi di mana satu orang memilih untuk berselingkuh. Nah, di sini kita akan bahas apa sih akibat dari perselingkuhan itu. Bahkan yang paling sabar dari pasangan yang dirugikan pada akhirnya mungkin menemukan bahwa ada saat yang tidak dapat kembali, di mana pernikahan tidak dapat ditebus lagi. Jadi ada saatnya di mana pernikahan itu tidak dapat ditebus lagi ketika satu orang di antara mereka memilih berselingkuh. Nah, ketika dunia ini mencapai titik di mana hati telah mengeras, cukup dalam sehingga tidak ada lagi pertobatan. Apa sih yang dimaksud pelacur di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di Kamis, yaitu di mana kita menduakan Tuhan. Artinya kita lebih memilih dewa-dewa lain dibanding Tuhan, di mana Dia telah mengasihi kita. Bahkan dan kita akan bahas di mana kasihnya yang besar itu sehingga Dia merasa tersakiti atau merasa diselingkuhi. Ketika dunia ini mencapai titik di mana hati telah mengeras cukup dalam sehingga tidak ada pertobatan, tidak ada gunanya untuk apa? Melanjutkan sejarah dan membiarkan penderitaan dosa yang tidak terkendali dan berlanjut. Meskipun ada patah hati yang tak terhilang, mereka yang telah menderita di bawah dispensasi dosa dunia ini dapat merayakan bahwa itu akhirnya berakhir dan bahwa dunia sedang dipulihkan seperti yang awalnya dirancangkan oleh Tuhan. Dan kali ini akan ada yang berpaling dan tidak akan berpaling dari Tuhan karena kita telah belajar bahwa dengan cara yang sulit Tuhan akan melakukan apa yang seharusnya Dia lakukan. Jadi memang kalau sesuatu yang sudah mengeras seperti batu tidak bisa dapat kembali. Apalagi di permasalahan di dalam rumah tangga. Jika salah satunya sudah memilih untuk berselingkuh, artinya kalau dia sudah hatinya telah mengeras, pasti tidak mungkin untuk bersatu kembali. Karena jika ada persidangan untuk perceraian, jika ada untuk mengembalikan mereka atau menyatukan mereka kembali, tapi salah satunya mengeras, hatinya setelah mengeras seperti batu, pasti tidak akan bersatu lagi. Nah, di sini kita lihat di mana ketika manusia sudah mengeraskan hatinya, pasti dia tidak akan dapat lagi kembali kepada Yesus. Dengan cara yang sulit bahwa Tuhan adalah benar tentang kehancuran yang diakibatkan oleh pemisahan diri darinya. Apakah artinya gambaran dari pernikahan di sini dan mengapa penuh dengan harapan dan janji?
Apakah jaminan kita akan pengharapan yang disajikan dalam bacaan yang tadi kita sudah bahas bersama? Pernikahan, persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Kita sudah tahu persatuan itu, pernikahan itu antara Kristus dan gerejanya ini tidak boleh dipisahkan. Artinya jika kita memilih menyembah kepada Allah lain atau ilah-ilah lain, pasti kita kalau sudah dikeraskan seperti batu tidak dapat lagi kembali kepada Yesus. Banyak sekali ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Pasti kita sudah tahu bersama apa itu. Dan kita boleh melihat apakah kita berselingkuh kepada orang lain, artinya tidak lagi dengan Tuhan sehingga menyakiti hati Tuhan. Kristus merasakan sakit hati yang tak terbayangkan, luar biasa. Ketika umat manusia menolak Dia dan memberikan kasih sayang yang adalah miliknya kepada dewa-dewa lain. Luar biasa ya, bagaimana sakit hatinya ketika diselingkuhi, lari kepada dewa-dewa lain. Dia sangat terpukul dan sangat sakit hati. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, Dia menyerahkan dirinya untuk kita, membayar dalam dirinya atas perselingkuhan dan persinahan. Ketika saya baca ini, saya terfikirkan luar biasanya kasih Tuhan. Dia sudah diselingkuhi, tapi apa yang terjadi? Dia merelakan nyawanya untuk orang yang dimana dia telah diselingkuhi. Ketika dalam kehidupan yang nyata, mana ada orang yang seperti ini? Ketika dia sudah tersakiti, diselingkuhi, apakah dia mau rela berkorban untuk orang ini? Pasti tidak ya. Malahan dia benci sekali orang itu dan bahkan dia sudah tidak mau lagi lihat mukanya ketika dia berselingkuh dengan orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia rela memberikan nyawanya untuk kita dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membayar dalam dirinya atas perselingkuhan dan persinahan kita, sehingga jika kita bertobat dan berpaling dari hal itu, kita memiliki janji untuk hidup yang kekal. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis ini mengajarkan kita semua bahwa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita semua. Walaupun dia telah disakiti, diselingkuhi seperti judul kita, tapi apa yang terjadi? Jika kita telah dikeraskan hati untuk tidak berbalik kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Diadili. Artinya sudah, kalau memang dia memilih selingkuhannya itu, maka tidak bisa lagi kembali kepada Yesus dan akhirnya akan diadili. Tapi janji Tuhan mengatakan bahwa jika dia berbalik, maka Tuhan akan menerimanya dan memiliki janji kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.